Tapi silahkan untuk prakteknya tetap teman-teman ikutin sesuai jadwal yang sudah teman-teman pilih. Mohon maaf kalau banyak salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan nanti kita ketemu sama teman-teman yang ujian di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silahkan Om, Heri, langsung diambil alih. Terima kasih, Sal. Luar biasa. Dan selamat sore buat om-om sekalian, tante-tante, tante-tante yang sudah hadir di web ini. Semoga masih semangat ya. Nah, ini buat booster teman-teman yang mau ikutin kelas webinar foto dan video ini, kita nanti akan ada beberapa door prize. Nah, ini kan yang asik nih door prize. Siapa yang suka door prize kira-kira, Om? Nah, ini kebetulan kita akan ada beberapa door prize. Ini nilainya lumayan buat luar takjil ya. Jadi ketentuannya teman-teman bisa ganti tuh background teman-teman dengan kelas foto video ya upgrading skill yang sudah dikirim di grup Zoom ya. Nah, nanti akan di-capture oleh tim foto sama video. Kebetulan di sini ada Om Sam, kemudian ada Om Pion juga di Solo ya. Dan nanti kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa dengan Om Eko ya. Nah, tadi ketentuannya satu pertama teman-teman juga ganti backgroundnya, kemudian nanti bisa share di IG teman-teman, nanti ada hashtagnya foto video, follow juga Instagramnya foto video ya. Jadi Instagram foto video APDI di follow, nanti akan ada hadiah yang akan dipilih oleh tim foto video. Jadi ada 5 hadiah. Jadi seperti itu. Dan kedua Wih, semangat nih Om kalau ada hadiahnya. buat Backgroundnya takjil ya. kirim Om. Backgroundnya Siap. ada di mana Om? Kenapa? Backgroundnya boleh Om mungkin dikirim di chat teman-teman nih Om, biar Ya dikirim teman-teman ya, bisa nanti langsung. dikirim sama tim ya. Oke. Kemudian satu lagi tambahan, nanti ada lomba foto yang belum diumumkan. Ini hadiahnya 10 juta. Keren kan? Nah, ini asiknya kalau kita mau ikutin kelas advance dari APDI. Mantap nggak teman-teman? Balas dong di chat. Mantap, mantap, mantap. Begitu kan? Oke, Mantap langsung aja Om. ya. Kita biar nggak buang waktu. Kemudian juga nanti buat teman-teman bisa langsung bisa berbuka puasa. Ya, oke, langsung aja kita sambut Om Eko. Sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya dari Om Eko. Ini Om Eko Budi Susanto ya. Ini adalah salah satu eh, tim ataupun di foto video ya. Jadi Om Eko ini adalah pengajar asisten dosen di FSRD ITB dari tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian juga mengajar di DKV Universitas Widyatama. Kemudian juga program studi DKV Stisi Telkom ya. Jadi di DKV-nya FIK Telkom University Bandung ya. Teman-teman kalau mau ngikutin Omeko, ini IG-nya adalah fly.ing.oe. Jadi ini udah ketahuan, ini adalah orang Sunda nih kayaknya. Oke, nggak berlama-lama, bisa langsung dengan Omeko. Oke. Halo semua. Halo Heri Chang, terima kasih. Ya, selamat sore Omeko. Ini tadi Selamat sore. kayaknya IG-nya salah baca ya. Flying, Enggak, Om. Tulis aja, Om. Susah dibacanya. flying, gitu ya, flying, Iya, gitu betul. gitu. Oke, oke, langsung aja Omeko. Kira-kira apa yang mau Oke. kita Omeko bagikan? Jadi Mhm. teman-teman juga bisa interaktif ya nanti menanyakan ke Omeko. Jadi saya akan memandu di kelas webinar kali ini dan pastikan aktif supaya nanti teman-teman bisa terpilih dapetin salah satu door prize dari yang kita bagikan ya. Monggo Omeko silakan. Siap. Izin share screen ya, Om. Ini. Oke, selamat sore Om Sis semuanya. Kayaknya kalau makin sore harusnya makin semangat ya, karena udah mau buka puasa nih. Eh, Judulnya materi kali ini kalau di foto video kita bahasnya macam-macam ya, nggak cuma fotografi. Pernah tentang FPV, terus videografi secara umum. FPV juga kayaknya pernah 2 kali bisa lupa.
Oke, kalau hari ini kita ceritanya tentang 101 aerial photography. Apa sih? Sebenarnya saya mau cerita tentang basic aja. Mungkin kalau ada Om Sis di sini yang fotografer ya materinya mungkin mengulang ya. Overall udah biasa, tapi mungkin kalau yang belajar otodidak siapa tahu ada yang kelewat, jadi dapat insight atau refreshing kalau misalnya udah lama nih. Eh, Kalau om-om yang mulai hobi fotografinya dari drone, mungkin ini bisa berguna banget nih, gitu. Terus nanti dari perjalanannya Om Heri-chan atau teman-teman yang lain kalau mau nanya atau nyelak, boleh langsung aja ya. Jadi kita diskusi aja nih. Karena kalau fotografi itu ilmunya kan berkembang terus ya. Jadi nggak berarti saya paling tahu nih. Jangan-jangan apa yang saya bagikan udah nggak up to date, ada yang terbarunya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita diskusi aja. Lanjut ya. Eh, Mungkin sebelum ke aerial fotografi, saya cerita fotografi secara umum nih. Kenapa sih sebuah karya fotografi itu menarik? Yang pertama, dia menarik biasanya karena memiliki nilai informasi. Jadi ketika kita butuh sesuatu, ya kita akan melihat foto itu. Kalau kita nggak ada keperluan sama fotonya, kita akan skip. Jadi biasanya kan kalau kita ngobrolin foto yang menarik itu, atau ketika kita posting foto misalnya di sosmed, kita inginnya kan fotonya di like orang gitu ya. Kalau mau di like atau di komen berarti kan fotonya harus menarik nih sehingga orang berhenti nonton fotonya. Maksudnya berhenti di situ dan melihat fotonya lalu komen kah atau kasih like kah gitu. Supaya foto itu di likes atau di komenin berarti kan pertama nih dia harus memberikan informasi pada viewernya. Kalau nggak informasi bukan at least ya yang lain lagi dia ngasih emosi, membangkitkan emosi si viewernya. Atau at least paling sedikit nih dia punya nilai keindahan. Maksudnya gimana sih Om? Eh, Om lihat foto ini nih. Ada yang tahu nggak ini di mana? Di segini banyak peserta sore ini, apakah ada yang tahu ini di mana? Boleh Om? Boleh di chat, boleh dikasih tahu kalau ada yang tahu. Ya, ini Jangan-jangan di nggak mana nih? ada. Di Oh, nggak ada yang ITB, tahu nih, jangan-jangan. di ITB nih kayaknya. Om. Iya di ITB betul. Aduh, dapat 100 dong kayak ini. Iya, nah boleh dicatat ya Om ya. Ini di ITB. Kalau eh, pertama kita bisa tahu di ITB kan ada informasinya ya kalau Om pernah jadi mahasiswa ITB atau kerja di ITB mungkin tahu nih. Ini namanya Kolam Indonesia Tenggelam. Dan buat buat mahasiswa ITB atau alumni ITB pasti ini punya nilai emosional karena mungkin ada beberapa jurusan yang kalau wisuda nih pasti berenang di situ gitu. Jadi ada nilai informasi, ada nilai emosi juga ya. Ada nilai keindahan. Nah, nilai keindahan ini yang mungkin jadi subjektif nih. Buat beberapa orang, foto ini mungkin menarik. Indah dari komposisi misalnya. Oh, fotonya di tengah gitu kan. Eh, Simetri. Atau dari teknis. Ini caranya gimana, Om? Diedit ya? Nggak, ini nggak diedit. Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi, nilai keindahan ini kan sangat subjektif. Bisa jadi karena emang warnanya, bisa jadi karena apa penyusunan yang pleasing gitu atau karena tekniknya yang mungkin ini caranya gimana ya gitu. Buat orang biasanya sih ada beberapa foto yang buat orang awam ini caranya gimana, tapi justru ada juga beberapa foto lainnya yang buat orang yang udah ngerti fotografi baru mikir. Kalau orang awam kayaknya biasa aja, tapi buat orang yang ngerti fotografi baru ya ampun susah banget ya gitu karena udah nyobain motret ternyata susah bikin kayak gitu gitu. Kalau foto ini caranya gampang atau sulit? Nggak terlalu sulit, nanti di sini dibahas kok. Om pasti harusnya jadi bisa gitu karena itu tujuannya ya. Nah, terus gimana sih membuat foto yang menarik itu? Kalau saya sarikan mungkin ada tiga nih ramuan untuk menghasilkan foto yang menarik. Yang pertama momen, yang kedua komposisi, yang ketiga teknik fotografi.
momen itu seperti apa sih? Memang nggak semua foto itu ada momen pentingnya ya. Artinya kapanpun bisa diambil. Contoh foto yang ada momen khususnya kayak foto yang ada di atas ini nih. Kalau fotonya kelewat dikit waktunya atau kecepatan, fotonya akan beda. Kalau kecepatan, ombaknya belum agak tinggi, orangnya juga belum berdiri gitu. Ini kan lagi surfing ya. Kalau momennya kelewat atau telat motretnya, ombaknya udah lewat atau orangnya udah jatuh gitu. Misalnya seperti itu momen. Nah, kalau bicara, oke, sebelum ke momen, saya ngomongin fotografi aerial dulu nih. Fotografi aerial itu kita udah punya keuntungan satu ya dari sisi komposisinya. Kenapa? Karena sudut pandangnya mata burung. Menurut teori yang pernah saya baca, biasanya manusia ini cenderung ingin melihat sesuatu yang berbeda. Jadi sudut pandang mata burung atau disebut juga mata Tuhan itu memberikan kesan penguasaan, kekuatan dan kontrol karena kita melihat dari atas. Ini sesuatu yang sangat diimpikan manusia. Jadi biasanya karena nggak dilihat sehari-hari, pasti jadi menarik. Lalu yang kedua, manusia itu punya impian untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi gitu. Itu kata teorinya demikian. Bukunya nggak saya cantumin nih, sorry. Tapi ada, saya baca dari sebuah jurnal bukan buku. Tapi masalahnya fotografi aerial ini kesulitannya bertambah banyak gitu kalau keuntungannya komposisinya udah plus satu, jadi dibandingin orang yang bawa kamera di ground atau di tanah, eh, ya kita asal-asalan juga udah keren. Kenapa? Karena nggak biasa dilihat mata sehari-hari gitu. Tapi kesulitannya banyak banget. Yang pertama, waktunya terbatas karena baterai. Jadi buat ngakalinya mungkin harus pikirin idenya matang-matang sebelum nerbangin drone gitu. Nggak bisa kayak terbang dulu aja nanti lihat kalau ada yang menarik foto terus muter 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 muter. Akhirnya nggak motret, baterai keburu habis gitu. Jadi butuh perencanaan yang matang. Kita mau motret di mana, jam berapa gitu. Terus arahnya kemana. Pastikan kameranya terbuka bener om. Pastikan baterainya udah dicas dan memory cardnya juga di bawah. Lalu sudut pandangnya terbatas. Kenapa saya bilang begitu? Kan kamera emang sudut pandangnya terbatas semua. Nah, masalahnya dengan drone, kameranya jauh dari fotografernya. Yang dilihat di layar itu apa yang dilihat kamera. Kita nggak tahu apa yang ada di kanan, kiri, belakang, bawah, dan atas. Nah, kadang-kadang kita nyari momen kan kalau lagi motret ya, mundur atau maju, terus jongkok gitu kan kalau jalan kaki kan. Drone juga gitu, kita mundurin, kita naikin, kita turunin, nggak nyadar taunya nabrak pohon atau tembok gitu, gedung gitu. Itu risiko itu akan selalu ada walaupun drone-drone zaman sekarang punya sensor, tapi ada kalanya sensor itu tidak berfungsi. Misalnya ketika ada di sebelah gedung yang kacanya mantul gitu, jadi nggak dilihat sebagai uh, tembok atau halangan, tapi dilihatnya ya true aja gitu, true aja, jadi bisa ketabrak gitu. Atau misalnya di ranting-ranting yang jarang gitu, maka tingkat risikonya tinggi dan akhirnya perlu keterampilan tambahan selain keterampilan fotografi. Om Heri Chang, ini banyak yang nanya nih, materinya bisa di-share nggak? Nah, gimana nih Om Her? Monggo, Ya, monggo. materi nanti semoga bisa di-share ya. Yang Oke. penting kalian lihat di sini, ini yang Nah, punya ini kepunyaan dari Om Eko ini yang luar biasa ya. dinikmati dulu aja ya Om ya. Betul, betul. Mm-mm. Ini materinya nggak sulit sih kalau diikuti. eh Inget lah harusnya. Nah, tadi kan saya bilang foto yang menarik itu membuat foto yang menarik itu yang pertama dari momen. Momen ini bisa dicari atau ditunggu, tergantung momennya Om. Ada yang mungkin perlu perencanaan bahkan. Jadi kayak misalnya kalau mau motret bus, kalau sekarang ya mau motret bus, ada nanti di foto yang lain saya mau motret bus itu saya fotonya di daerah Cimahi. Saya mikir lihat dulu jadwalnya tuh, jadwal dari Tegaluar itu jam berapa dia berangkat. Terus kira-kira sampai daerah Cimahi sebelum dia berhenti di stasiun Padalarang itu
berapa menit. Berarti saya harus terbangnya di kira-kira jam berapa. Untuk apa? Untuk hemat baterai. Karena kalau kita nunggu, tahu-tahu pas lewat, pas baterai udah habis, jadi pas kita mau turun, jadi nggak jadi deh motretnya, gitu. Terus kita juga seringkali kita perlu mempelajari subjek foto, lokasinya, juga waktu pemotretan yang paling efektif, yang paling baik. Em, Kayak misalnya kalau Om ke Candi Borobudur nih, mau motret candi itu paling bagus jam berapa ya? Oh, kalau pagi-pagi pas matahari terbit tuh keren banget. Berarti saya harus berangkat jam berapa dari hotel misalnya. Atau kalau dari rumah misalnya yang di daerah, ya rumahnya nggak jauh, berarti saya harus berangkat jam berapa sehingga nyampe sana sebelum matahari terbit. Jangan pas dong ya, kan kita perlu waktu buat siap-siap. Nyiapin kameranya, kalau pakai drone berarti nerbangin drone-nya, apalagi itu pagi-pagi masih dingin, drone-nya harus dipanasin dulu, seperti kata Om Bahrun tadi ya, udah dijelasin tuh, dipanasin dulu motornya, baru terbang gitu kan. Berarti harus nyampe sana minimal setengah jam sebelum matahari terbit gitu. Lalu dari arah mana nih motret? Ternyata salah, dari sebelah timurnya Borobudur, ya nggak kelihatan gitu ya. Bahaya motret Candi Borobudur, bahaya kalau dari atasnya Om, kalau dari jauh nggak apa-apa. Oke, lanjut ya Om. Yang kedua, komposisi. Ini saya cepet aja ya Om, kalau ada yang mau nanya langsung aja. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu secara umum nih, kalau menurut saya, bukan fotografi aja ya, secara umum, yang pertama komposisi itu pasti bahan-bahan. Lalu takaran setiap bahannya, dan bagaimana keseluruhan si bahan sesuai takaran itu diramu. Nah, kalau di eh, fotografi ini kan ada apa ya, pemangkasan sudut pandang nih, dari sudut pandang mata yang tidak terbatas menjadi imaji visual yang biasanya berbentuk persegi dengan rasio tertentu. 2:3 kah, 3:4, 16:9 gitu ya. Lalu dalam fotografi juga terjadi pemampatan ruang 3 dimensi dalam media 2 dimensi melalui proyeksi lensa dengan panjang fokal tertentu yang beda-beda. Kalau misalnya wide dia lebih jauh gitu. Kalau yang tele semuanya terasa lebih dekat antara satu benda dan lainnya. Nah, akibatnya ada batas pandang. Sehingga karena ada batas pandang ini, kayak foto di samping nih ya, ini 3:4 nih, kita harus pikirin apa yang ada di dalam dan apa yang nggak ada, apa yang besar, apa yang kecil gitu. Supaya fotonya jadi enak dilihat, supaya jadi nyaman dilihat oleh viewernya, jadi menarik dilihat gitu. Nah, kalau ngomongin komposisi, sebenarnya banyak banget nih. Saya nggak pernah, kalau ngajar fotografi ya, saya nggak pernah matok komposisi itu harus seperti ini, harus seperti itu. Di kelas pasti saya cerita tentang komposisi. Tapi ketika ngerjain tugas nih, misalnya buat mahasiswa, komposisi bebas. Kamu mau cari dari buku apa yang nggak ada di kelas, mau lihat dari website mana, mau nonton di YouTube-nya siapa, boleh gitu. Eh, yang jelas, yang pertama ketika ngomongin komposisi pasti ada yang namanya point of interest. Itu adalah bagian foto yang menjadi pusat perhatian atau dia inti cerita foto atau sebagian dari inti cerita foto gitu. Nah, komposisi yang paling basic nih hampir pasti di mana-mana diomongin ada rule of third. Rule of third itu apa sih? Buat om-om yang bukan fotografer mungkin baru kali ya, yang belum pernah belajar fotografi. Rule of third ini adalah menempatkan si point of interest-nya itu pada 1/3 bagian foto. Jadi kayak di contoh foto yang di kanan ini, jadi kita lihat nih ya, foto ini kita bagi sama 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal sehingga membentuk 9 kotak kecil yang ukurannya sama. Nah, sepertiga bagian foto itu adalah setiap titik perpotongannya. Jadi Om bisa milih nih, mau yang kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah. Atau kalau di foto ini kan di kanan bawah ya, yang kanan bawah nih. Misalnya nih, saya bikin foto eh,
benda yang sama, tempat yang sama, tapi angle-nya beda. Saya mau taruh si baju ini, apa istilahnya? Kalau di Sunda itu istilahnya bebegik itu apa ya? Kalau di Indonesia saya lupa. Taruhnya di atas, misalnya di sepertiga bagian atas, boleh nggak? Boleh. Mana yang lebih bagus? Ya nggak tahu Om, kita harus lihat hasilnya karena mungkin ada faktor lain. Kalau di foto ini misalnya ada garis gitu kan. Nanti kita bahas juga tentang garis. Nah, tapi ya orang-orang yang sama betul Om. Apakah penambahan filter white bisa sangat membantu Om? Filter white itu boleh ya saya sambil jawab, tapi kalau ada yang kelewat nanti tolong dibacain Om. Filter white itu ini Om, apa namanya? Dia sebenarnya bukan filter ya, tapi lens adapter. Jadi untuk ngebuat lensa itu lebih wide pandangannya. Ya boleh Om, tergantung kebutuhan aja. Kalau Om pengen ngelihatnya wide, ya boleh pakai filter wide. Atau sebaliknya kalau misalnya Om motretnya pakai GoPro gitu atau pakai apa Instago dan sebagainya yang sangat wide, terus ada agak-agak pinggirnya agak-agak distorsi, terus Om crop gitu jadi lebih dalam supaya nggak terlalu wide, boleh juga gitu. Itu teknis aja Om. Jadi nggak masalah. Nah, ngomongin rule of third balik lagi. Kalau tadi di foto yang pertama itu rule of third-nya di 1/3 bagian yang kanan bawah nih. Kalau di foto ini ada di garis horizontal yang atas. Boleh nggak sih? Sama juga. Jadi sepertiga itu kalau misalnya objeknya atau kalau di foto ini yang saya tempatkan di sepertiga adalah cakrawala, garis cakrawala, horizon. Batas antara langit dan daratannya. Itu saya kasih di sepertiga bagian atas. Boleh nggak di sepertiga bagian bawah? Boleh juga ketika langitnya lebih menarik untuk diperlihatkan gitu. Nah, di cerita yang lain kalau misalnya objeknya ternyata gedung terus dia tinggi gitu, kita taruh di sepertiga garis yang kiri ini boleh, boleh juga. Sepertiga garis yang kanan boleh juga. Jadi yang penting dia sepertiga bagian gitu. Nah, seperti foto ini dia sepertiga kiri ya. Si ini flyover Pasopati. Kalau foto-foto saya banyaknya di Bandung, Om. Karena saya home base-nya di Bandung. Walaupun ada juga yang lain-lain. Nah, oke. Biasanya kalau rule of third kan basic ya. Kalau yang agak rumit tapi mungkin paling kepake dan pasti bisa blending dengan komposisi lainnya. Kalau ngomongin komposisi, kalau membaca nih banyak sih. Tapi menurut saya yang paling kepake nih rule of third karena basic banget, semua orang pakai gitu. Lalu balance dan satu lagi nanti setelah balance. Kalau buat saya pribadi, Om pakai drone apa? Lalu pakai pakai aksesoris enggak? Oke, drone saya kebanyakan saya foto di sini pakai Mavic Air 2 karena saya pakai itu. Ini jadi jualan DJI enggak? Karena kebetulan saya punyanya itu, Om. Tapi ada beberapa foto yang pakai Phantom 4 yang kayak foto tadi Indonesia apa? Yang Indonesia tenggelam namanya karena itu kolam, Om. Sis atau Om nih, Nanda Komara. Itu saya pakai Phantom 4. Foto yang lain juga ada yang pakai Phantom 4. Ada nggak yang pakai drone lain? Kebetulan enggak sih karena saya nggak punya drone yang lain. Tapi nggak masalah sih Om. Drone-nya nanti kita lihat ya di slide-slide berikutnya ada apa yang bisa kita maksimalkan dari drone yang kita punya. Kayak saya nyobain Mavic Mini gitu. Bisa nggak sih Mavic Mini bikin foto-foto kayak gini? Bisa Om. Beda nggak? Mungkin kalau untuk di posting di Instagram, foto siang nggak akan kelihatan bedanya Om. Kalau dicetak 1 meter kali 2 meter gitu mungkin kelihatan bedanya. Tapi kalau posting di Instagram aja nggak kelihatan. Lalu aksesoris yang dipakai jarang pakai. Beberapa foto ada pakai ND filter. Seberapa penting penggunaan filter nanti kita bahas Om. Ada. Kalau ngomongin balance ini biasanya ketika kita punya lebih dari satu point of interest, kita perlu mengatur isi foto agar foto tidak menjadi berat di salah satu sudut. Artinya ketika kita ngeliat foto ini, fotonya nggak timpang gitu, nyaman untuk dilihat dari arah manapun gitu. Kayak di foto ini ada point of interestnya ada lebih dari satu. Apa aja sih? Masjid, ya kan? Sama ini.
traffic. Tapi ini nggak mutlak ya Om. Artinya ketika di antara om-om sini yang ada 180 peserta Zoom ini ada yang ngelihat, buat saya yang jadi point of interest atau yang paling menarik di foto ini adalah gunungnya gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja, itu kan hak viewer ya. Fotografer nggak bisa maksa harus yang ini gitu, nggak boleh. Artinya mungkin interestnya beda atau fotografernya kurang pintar untuk mengarahkan em, pandangan si viewer. Gimana sih cara mengarahkan pandangan viewer? Nah, ini dia ada yang namanya leading line. Nah, terus Om Wisnu bilang yang menarik di foto itu marka jalan. Iya, nggak masalah Om, boleh banget. Om Leading Eko, line. Iya, Om ya, Eko, boleh ya ke Om. slide sebelumnya Om Eko. Boleh, boleh Om ya. Iya, buat teman-teman nih, eh, kira-kira tadi ada yang ngasih tahu tunjuk kalau markanya yang menarik ya. Kalau Hmm, saya pribadi sih lihatnya ke masjid ya Om ya. Nah ini hmm, kan ada dua ataupun tiga, mungkin ada dua kalau saya lihat sih ada dua point of interest yang menarik yaitu masjid dan jalannya ini ya Om ya. Nah, hmm, tapi kalau Om sendiri lihat menilai apa namanya foto ini, contohnya 1 dari 10 gitu, hmm. nilainya berapa nih Om Eko? Menilai nilai Baik Om. ya. Om, Kalau tadi kan Om Eko hmm, jelasin kalau harus ada maknanya gitu. Ini ah, apakah ada makna yang ingin disampaikan gitu dari foto ini? Tentunya ini pasti apakah menunggu juga gitu dari teori yang disampaikan Om Eko gitu tadi ya. baik Om, menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin tadi kan kalau saya bilang menarikkan foto itu pertama momen ya, yang kedua lalu apa tadi saya lupa. Kita lihat dulu, boleh nggak saya nyontek dulu Boleh nih? dong, momen ya. Nah ini momen, komposisi dan teknik ya. Oke, kalau ngomongin momen, momennya seadanya Om. Kenapa? Jadi ini ceritanya tematik nih. Waktu itu lagi Lebaran tahun lalu. Oh ini Lebaran, foto tahun lalu ya Mas ya. foto tahun lalu. Ini Lebaran tahun lalu saya lagi mau berangkat ke rumah kakek di Jakarta dari Bandung nih. Terus berhenti di rest area. Berhenti di rest area, saya ingin bikin foto tema Lebaran. Maka saya ingin motret masjid gitu. Jadi kalau ngomongin momen, momennya seadanya. Kenapa? Karena saya nggak nunggu seharian untuk tahu momen terbaiknya masjid ini di foto. Terbaiknya gimana? Ya pastinya langitnya juga harus lagi cerah. Apakah langit pagi atau langit siang atau langit sore, saya belum tahu karena belum ngeliat nih Om. Tapi yang jelas ada foto-foto yang mungkin langit siang yang bagus biar biru banget gitu. Ada juga yang langit pagi nih biar ada semburat cahaya matahari terbit misalnya atau matahari tenggelam. Nah itu saya jujur saya nggak tahu karena nggak nungguin untuk tahu di sini bagusnya yang mana gitu. Siap Om. Jadi kalau dari momen nggak ya. Kalau tadi minta dinilai, ini bukan momen terbaik nih Om. Seadanya sambil lewat. Tapi kalau dari komposisi, eh, ini komposisi yang bisa saya maksimalkan dari tempatnya. Apakah boleh contohnya ini kan Om Eko Hmm. lagi pulang ataupun menuju tol itu pulang kampung dan sebagainya. Itu menjadi Hmm. foto story gitu ya Om. Dengan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya mungkin Om Eko. Gimana tuh rangkaian-rangkaian sebelumnya mana tuh? Maksudnya jadi menjadi foto story gitu Om, dari momen yang emosionalnya gitu kan. Oh ya ya ya. Kalau ngomongin lebih lanjut sih, ini kan saya ngomongin satu frame aja ya Om. Ya, Lalu saya posting di IG saya yang stylenya street photo, jadi saya nggak banyak cerita di situ. oke. Mungkin kalau di kita misalnya ikut lomba foto tema Lebaran, mungkin saya bisa cerita banyak gitu kan di situ hubungannya apa sih antara jalan raya, pemudik dan masjid dan tema Lebaran gitu kan. Oke. Lalu kalau misalnya ngomongin ini sebagai foto story atau foto esai, ya mungkin ini juga bisa disatuin dengan foto-foto yang lain untuk bercerita lebih detail gitu. Nah, foto apa yang lainnya tergantung tema yang diangkatnya tentunya, Om.
Siap, Om Eko. Ini ada Gitu. teman-teman yang nanya juga nih. Jam Iya nih terbaik banyak untuk nih. foto jam berapa tuh, Om? Terutama untuk Boleh. areal ini pastinya ya. Iya iya iya. Eh apa mana tadi? Foto jam berapa, Om, yang Oh terbaik? iya, foto. Om terbaik dalam pengambilan foto itu jam berapa sampai jam berapa? Tergantung Om. Eh Atau mungkin tergantung sama nggak, Om? Dengan areal dan foto darat lah kita ngomongin. kalau boleh dibilang sama sih Om, yang ngebedain itu objeknya apa. Karena kalau saya ngomongin ada jam terbaik, kalau dulu saya sekolah foto tuh kalau ngomongin foto manusia, yang jelas dari terbit matahari sampai jam 10-an pagi, jam 11 udah maksimal, lalu lanjut lagi jam 2 sampai terbenam matahari. Tengah hari itu nggak baik untuk foto manusia. Tapi kalau foto arsitektur nggak masalah Om. Arsitektur tua itu paling keren jam 12 siang justru. Langitnya lagi biru cerah gitu. Kalau arsitektur modern mungkin pas maghrib, lampunya udah nyala, langitnya masih biru. Jadi tergantung ya, kalau ngomongin jam terbaik itu nggak ada sih jam terbaik, tergantung apa yang mau kita foto sih, gitu. Kemudian ada tanya juga gimana itu pengaturan angle kamera terhadap elevasi drone. Mungkin ada di Hmm. tab selanjutnya ya. Eh, nah kalau ini sih biasanya dari komposisi Om, kayak karena saya base-nya dari motret di darat dulu kan, baru aerial, jadi nggak dihitung sih, lebih dilihat. Misalnya saya nyobain nih kalau agak lebih atas lagi, jadi sudutnya nanti 45 derajat, itu ngelihat bangunannya bentuknya jadi gimana. Lalu saya turunin, itu dia si bangunannya jadi lebih menarik atau enggak. Biasanya saya coba lihat-lihat sih. Jadi biasanya kalau motret, saya pasti coba beberapa foto nih. Nggak cuma satu gitu, kecuali waktunya nggak ada. Jadi kalau ke pengaturan itu ya dicoba dan akhirnya dipilih sih Om. Terus kalau lanjutannya sama pertanyaan selanjutnya nih, angle yang bagus dari posisi kiri. Posisi kiri itu maksudnya berarti dari sebelah sana ya. Eh itu nggak ada sinyal sih Om. Kan saya ada dia di rest area yang di sebelah kirinya itu tuh, di belakang-belakangnya masjid. Jadi kalau agak lebih jauh, pertama rest areanya kelihatan, lalu sinyalnya juga eh, apa hilang-hilangan gitu. Jadi serem. Kalau saya lebih suka dari sini karena ijo-ijonya yang kelihatan. Tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kadang-kadang nih Om, kalau saya lagi hunting foto nih berdua, bertiga gitu kan, kita motret dari angle berbeda. Terus saya lihat punya teman saya, ih bagus. Kata teman saya, yang punya saya lebih bagus. Ya biasa memang rumput tetangga selalu lebih menarik gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang lebih bagus atau enggak, kecuali foto itu udah jadi, nanti kita bisa bandingin dan biasanya baru kelihatan tuh yang mana yang lebih bagus dan kenapanya gitu. Lebih di kenapanya sih Om. Jadi kalau misalnya posisi kiri kayaknya lebih bagus, ya mungkin mungkin juga gitu. Boleh banget kita Next, coba. next tuh, Om. Iya ini fotografer itu bakat betul nggak sih? Saya nggak tahu deh. Kalau dibilang bakat, tapi kalau buat saya sih minat ya Om. Karena saya suka banget, jadi belajar semua tentang fotografi saya pelajarin. Dari motret benda, pemandangan, motret orang, saya cobain semua sampai akhirnya drone pun asalnya saya nggak minat nih main drone nih, cuma gara-gara nyobain motret, pengen nyobain foto dari atas, saya jadi belajar nih. Jadi sejauh ini nih belajar ya nih Om, sampai tergabung jadi pengurus APDI. Asalnya cuma mau motret dari udara aja. Jika ujung jalan lebih di pojok kiri bawah lebih asik, boleh juga, bisa dicoba Om Rahmat. Ini boleh bacain satu-satu nih Om. Eh, materi masih ada, Om? Masih banyak. Masih banyak ya. Mungkin ini Atau Om ditahan dulu ya. Om Heri aja yang pilihin pertanyaannya ya Om ya. Siap, boleh, boleh. Oke, ini kita lanjut dulu atau gimana nih Om? Mungkin boleh boleh lanjut dulu materinya, Om, biar Oke, materinya juga selesai. Saya siap-siap. lihat tadi ada exposure, mungkin ini ada teman-teman yang bakal Ada. ya, Nanti kita bahas exposure juga uh, kok. Hmm, supaya waktunya bisa nyampe. siap. Ditahan dulu teman-teman ya. Leading line. Em, Kenapa komposisi yang menurut saya paling penting dari semua saya pelajari komposisi itu, yang paling penting menurut saya leading line, lalu balance. Dua hal itu sih yang sebenarnya lebih penting sih ketimbang si roll of third. Ada lagi yang lain-lain ya, kayak misalnya
penyederhanaan, depth of field, terus framing, frame in frame dan sebagainya. Ada lagi simetri dan ya lalala. Tapi buat saya yang paling penting itu leading line dan balance. Kalau balance supaya fotonya selalu nyaman dilihat gitu, nggak timpang ke salah satu sudut. Nah, kalau leading line kenapa penting? Karena leading line ini adalah garis penuntun mata, yaitu semua garis yang ada di foto dalam foto ini untuk menuntun mata kita menjelajahi isi foto. Kayak di foto ini nih. Nah, di foto ini ada leading line-nya garis nyata si bibir pantai. Ada rule of third-nya nggak sih? Entah, kita udah nggak ngomongin rule of third di sini. Yang jelas ada garisnya. Oh, gitu ya cara saya baca foto gitu kan. Ada juga yang lihatnya mungkin dari sini, ada juga yang dari sini, ada juga yang ke bawah. Jadi menyusur fotonya itu jelas gitu dari mana dulu gitu, nggak acak, terus nggak tersebar gitu. Itu yang penting dari sebuah leading line. Leading line juga bisa terdiri dari garis-garis yang kok hilang nih teksnya, saya lupa. Garis tidak nyata. Garis tidak nyata itu terbentuk dari objek yang berulang. Kayak rumah-rumah ini, objek yang berulang. Jadi objeknya ada lagi, terus urutannya membuat seperti garis tadi, padahal bukan garis kan ini, tapi objek yang ada terus. Dan dia ini ya balik lagi kalau ngomongin leading line ini dituntun ke satu titik gitu ya. Sini kan. Oh, ke sini nih, mungkin ini nih. Jadi ceritanya adalah tentang kita nggak ngomongin gunung aja kan, tapi eh, perumahan di sisi gunung gitu. Point of interest-nya apa? Gunung kah? Ya mungkin, tapi cerita keseluruhannya adalah housing, perumahan di sisi gunung gitu. Tahu dari mana ya? Kita lihat alur ceritanya. Ada nggak sih orang yang lihatnya dari atas? Ada juga lihatnya dari atas, terus baru ke bawah. Salah nggak? Nggak. Masa kita fotografer nyalahin orang, kita aja ketemu enggak gitu ya. Orang lagi menikmati foto kita terus dibilang salah, cara bacanya nggak gitu ya. Enggak ya. Kalau dia udah menikmati dan dia suka aja udah syukur gitu. Jadi nggak ada salah bener. Yang penting dia suka atau enggak kan gitu. Viewernya tertarik atau enggak. Lalu garis yang terbentuk dari pola tadi tuh pola elemen foto gitu ya, garis-garis. Kalau ini kan sama ya, ini garis nyata. Ini garis nyatanya dulu nih. Lalu selain garis nyata, kan garis nyatanya di sini dari jalan ya. Jalan-jalan. Jadi ada satu titik hilang, terus ada ini kompleks banget nih garisnya. Ada gedung, terus ada patung pancoran nih, garis ke atas, lalu tangannya. Nah, di sini garisnya nggak satu arah nih, tapi kalau kita lihat foto ini, kalau lihatnya dari kanan nih, kita masuk dari sini, dari agak bawah, lebih bawah lagi, kita dituntun ke sini. Kalau ke atas pun kayak milih mau dari mana ya mulainya gitu. Nanti kita pelan-pelan akan ke kanan gitu ya. Kalau orang Indonesia kan bacanya dari kiri ke kanan. Terus kalau ada orang yang bacanya dari kanan ke kiri gimana? Boleh juga. Jadi dari satu titik hilang terus ngelihat oh ada kemacetan, oh ada jalan tol, oh ada patung pancoran gitu. Jadi begitulah cara garis menuntun mata kita untuk membaca foto. Kalau di foto ini lalu selain ada garis nyata juga ada garis dari arah pandang mata. Jadi kalau kita foto manusia nih, searah kepalanya itu arah pandang mata. Biasanya bikin viewer itu cenderung untuk melihat apa sih yang dilihat oleh dia, apa sih yang dilihat sama patung pancoran tuh gitu. Oh langitnya kali gitu, atau dilihat ke atas ya, atau dilihat sini kemana sih sebenarnya dilihat, tapi pasti ke arah kanan, nggak mungkin dia lihat ke arah kiri tiba-tiba gitu. Lalu udah ke sini, ya balik lagi kan, ke bawah, ke sini lagi, naik lagi, muter aja terus di sini gitu. Lalu ada garis yang dari arah gerak benda bergerak gitu. Misalnya kendaraan, kayaknya akan sangat sedikit dan langka orang yang punya ide di kepalanya kalau mobilnya mundur. Walaupun ini di parkiran, kecuali kayak dia mau masuk parkiran ya. Tapi kalau misalnya satu mobil terus di jalan yang kosong nggak ada, hampir hampir nggak ada yang berpikir mobilnya mundur. Aneh banget karena biasanya kita asumsinya standarnya mukanya itu gerak itu arah mukanya gitu kan. Jadi bedanya kalau garis yang ada arah geraknya sama nggak ada.
Kalau ada arah geraknya, mau orang Arab yang bacanya kanan ke kiri atau orang Indonesia yang bacanya kiri ke kanan, ini akan terjadi putaran seperti ini. Kenapa? Karena mau orang Indonesia atau orang Arab pasti akan ngelihat mobil itu maju. Jadi akan lihatnya ke bawah gitu. Nggak akan dibalik dari sini mundur gitu. Itu mungkin agak-agak beda cara berpikirnya. Boleh nggak? Boleh aja dan mungkin aja. Mungkin dia terlalu jenius sehingga atau terlalu imajinatif sehingga mikirkan gimana kalau mundur gitu. Bisa banget ada kasus seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa menuntun sebagian besar pemirsa foto untuk berpikir, oh ini tuh arahnya ke bawah ya. Tujuannya bukan itu kan, tujuannya adalah bagaimana orang melihat foto muter di sini. Kenapa sih harus muter-muter? Supaya ngeliat fotonya lama. Kenapa fotonya lama? Kalau misalnya ini ada iklan, misalnya foto iklan ya, jadi kelihatan iklannya apa gitu. Kalau misalnya tadi kita ngejar likes, ih fotonya kok nyaman ya, kok seru, terus jadinya di likes gitu. Seperti itu. Lalu leading line itu nggak mesti lurus. Kadang-kadang dia juga bisa berbelok gitu. Jadi leading line yang baik itu menuntun mata memutari foto agar mendapat semua informasi penting pada foto atau menuntun mata menuju point of interest. Leading line yang tidak baik itu tersebar, acak, dan saling berebut perhatian. Jadi udah fotonya roll of third tapi garisnya satu kanan, satu kiri, satu ke atas, satu ke bawah. Kita bingung mau lihatnya gimana caranya. Jadi fotonya berantakan. Kalau pernah lihat kasus seperti itu karena di leading line-nya yang berantakan. Walaupun fotonya secara kaidah rule of third udah bener gitu. Itu saya sering kali menemukan masalah seperti itu. Maka dari itu kalau ngomongin komposisi paling penting buat saya dua hal itu tadi, leading line dan balance. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Eh, Sekarang yang lebih teknis nih, setting kamera. Setting kamera biasanya tentang exposure. Exposure itu apa sih? Exposure itu jumlah keterpaparan sensor terhadap cahaya. Semakin terpapar cahaya, hasil fotonya akan semakin terang. Nah, mudahnya exposure adalah tingkat terang foto. Exposure terbentuk dari berapa jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor untuk merepresentasikan imaji visual yang ada di hadapan si kamera. Nah, memotret itu sebenarnya secara teknis adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, mengaturnya dengan tiga hal. Yang pertama, ISO. Yang kedua, shutter speed. Yang ketiga, aperture. ISO ini kita bisa setting ya, ISO tinggi, ISO rendah. Kalau ISO tinggi hasilnya lebih terang, tapi lebih noise. Kalau ISO rendah cenderung lebih gelap, tapi hasilnya lebih jernih dan tajam. Jadi kalau kamera-kamera basic nih, kalau terang siang gitu, mau yang mahal sama yang murah tuh nggak terlalu kelihatan bedanya. Kenapa? Karena sama-sama di ISO rendah, sama-sama hasilnya jernih. Tapi kalau udah ISO tinggi, mungkin akan kelihatan bedanya antara Mavic Mini, Mavic Air, sama yang Pro gitu. Akan kelihatan bedanya. Shutter speed. Shutter speed ini lamanya pintu si ruang sensor terbuka. Akibatnya lamanya si cahaya masuk. Kalau shutternya lama atau lambat, itu hasil fotonya pasti lebih terang, tapi ada efek gerak yang terekam. Kalau shutternya cepat, lebih gelap, tapi momen fotonya bisa lebih freezing, momennya beku gitu. Kalau shutter speed ini satuannya detik, biasanya sepersekian detik, walaupun kadang-kadang kita pakai lebih dari 1 detik. PR-nya lagi kalau motret pakai drone itu kan kita nggak ada tripod ya. Jadi kalau shutternya mau lama banget tuh susah gitu. Kita bisa manfaatin gimbal tapi kadang-kadang angin tinggi jadi angin kenceng jadi shutter lambat itu ya ada goyang. Itu bisa kita lihat nanti kemampuan drone-nya buat menahan. Kalau dari pengalaman saya pakai Phantom itu di bawah 8 detik masih aman, tapi kalau ini eh, apa angin tenang ya di bawah 100 meter ketinggiannya, anginnya tenang. Terus kalau pakai Mavic Air dan Mini biasanya shutter maksimum 3-4 detik, lebih dari itu pasti goyang. Ini pengalaman saya nih. Kalau aperture itu bukaan. Bukaan besar hasil fotonya lebih terang, tapi depth of field-nya lebih sempit. Bukaan kecil, depth of field-nya lebih luas, hasil foto lebih gelap. Kita lihat aja deh dari contoh ya. Terlalu teori bingung. Oke, kalau drone basic, kalau Mavic itu, kalau DJI itu misalnya Mavic Mini gitu, biasanya
dia nggak ada setting exposure kayak pakai kamera HP auto-auto aja gitu. Tapi kita bisa manfaatkan exposure compensation. Jadi artinya kalau misalnya fotonya terlalu gelap karena kata kamera itu udah bagus tapi kata kita nggak bagus, ya kita terangin, kita buat exposure compensation-nya di plus gitu. Tapi kalau loh kok keterangan sih, kita buat minus. Jadi eh, mode auto itu kan untuk membantu fotografer menentukan tingkat terang. Tapi kita nggak boleh tergantung, tetap aja keputusan ada di tangan fotografernya nih. Kalau kata kameranya udah bagus, kata drone-nya udah bagus, kata kita terlalu gelap ya kita terangin dan sebaliknya gitu. Oke, kalau drone-nya agak sedikit lebih canggih nih, yang tingkatnya medium kayak punya saya Mavic Air 2, dia ada setting manual exposure, tetapi yang bisa disetting cuman ISO dan shutter, aperturnya fix, jadi dia nggak bisa diubah besar kecil aperturnya. Jadi yang bisa kita maksimalin adalah shutternya. Misalnya saya pakai shutter cepat untuk foto ini, foto wus kan cepet banget ya. Jadi shutternya harus cepet, kalau nggak wusnya nanti goyang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin efek gerak, justru kita kasih shutter lambat sehingga semua benda bergerak akan terlihat bergaris. Nah, ini kan contoh foto yang terlihat efek gerak nih. Kalau siang-siang gimana? Nah, disitulah ND filter berfungsi. Tadi dengan ND filter ya. ND filter itu natural density biasanya untuk menurunkan tingkat terang. Jadi kayak pakai sunglasses, kayak pakai kacamata hitam. Ini biasanya dipakai kalau di fotografi, kalau sama sih di video juga gitu ya, untuk nurunin shutter speed. Untuk nurunin shutter speed sehingga kita bisa motret pakai shutter lambat. Kayak contoh foto ini kan terik nih, siang-siang sekitar jam 10-an kalau saya nggak salah, 9 atau 10-an. Tapi kita bisa lihat kendaraan di sini gerak semua, artinya shutternya pasti di atas 1 detik. Kayaknya 1 detik atau lebih lambat, tapi nggak mungkin lebih cepat dari 1 detik, sehingga nggak ada mobil yang kelihatan jelas, motor yang kelihatan jelas gitu ya, semuanya bergerak gitu. Ini pakai Oh, ND filter. Ya, Om Eko, ini ditahan dulu Om Eko. Ini oke oke oke. paling seru dari setting kamera dan untuk video ya, menurut saya exposure. Hmm, hmm. Mungkin dari teman-teman yang sudah nunggu-nunggu, boleh open kamera, open mic, nanya sama Om Eko. Ah, boleh boleh Nggak Om. tahu teknisnya ini sebelum nanti masuk ke ND yang tadi sudah ditanyakan. Silakan Om, kalau ada yang mau open kamera bisa angkat tangan dulu juga boleh. Ya, wah, tadi saya belum lihat meeting chatnya sambil nunggu nih, yang Om Rahmat tadi tanya, ada nggak foto golden hour? Ini sebenarnya golden hour sih Om, tapi mendung, jadi nggak kelihatan gitu. Mana-mana ada lagi. Silakan Om, kalau yang mau bertanya. Ayo kita tunggu teman-teman yang mau open mic. Ini ada giveaway loh ya. Siapa yang open Hmm, mic? Yuk, silakan. Biar seru teman-teman nggak ngantuk. Bentar lagi mau buka puasa ya. hmm. Saya sambil baca nih, yang udah ada yang nanya, Om kapan waktu? Ini kenapa pakai chat, langsung aja ngomong. Om kapan waktu yang pas kita foto pakai HDR dan settingan dengan settingan biasa. Kalau saya sih biasanya bagaimana settingan foto untuk light trail? Oke. Eh, Biasanya kapan pakai HDR atau enggak, saya sih lebih cenderung pakai RAW aja kalau gitu. Kalau HDR itu kan kalau kontrasnya tinggi banget, dan kadang-kadang kita nggak lihat dari bawah kontrasnya udah terlalu tinggi atau belum, kecuali dalam kondisi tertentu kayak misalnya pagi-pagi itu biasanya kontrasnya tinggi banget antara daratan sama langit gitu. Atau kita motretnya ke arah yang ada matahari, itu kontrasnya tinggi, jadi kita bisa pakai HDR di situ. Kalau misalnya lawan arah matahari pasti lebih aman. Ada Wah, ini mungkin ada Om teman-teman? Om Teman-teman? Dona Drummer. Ada yang mau open mic, teman-teman? Ya, ini Itu Om, ada yang kesempatan nih. angkat tangan ya Om. Mari Om. Silakan, Resen. Nanti saya tunjuk. Dapat 100.000 Wah, giveaway loh. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? udah Resen. ada yang angkat tangan nih Om. Udah dua tuh Om yang angkat tangan Mana tuh Om. ya? Kok nggak kelihatan saya? Wah, udah tiga nih Om. Mana tuh? Om Kesta ya? Itu Om Kesta, silakan Om Kesta. Open mic, silakan. Halo, Assalamualaikum. Om Eko. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam Om. Halo. Sore.
Em, Tadi sempat nge-skip sih materinya karena ada keperluan. Jadi nggak tahu itu udah dibahas atau belum ya. Tapi untuk penggunaan ND filter sih, Hmm, saya masih bingung gitu ya. hmm, Heeh. Jadi misal penggunaan ND filter berapa gitu ya untuk momen apa yang cocok. Maksudnya kayak saya selalu kepikiran gitu ya cara orang itu bikin foto slow shutter tapi di siang hari. hmm. Heeh. Nah itu biasanya pakai ND berapa misal atau bagaimana ciptain efek kayak air terjun yang apa namanya yang dramatis gitu ya itu juga di siang hari misal pakai efek berapa pakai ND berapa gitu. Nah itu mungkin boleh Om bisa di Oke Om. dijelaskan mungkin. Eh, saya biasanya ini kita lihat foto yang pertama nih ya. Foto yang pertama di judul nih. Nah, di judul ini kan ada nih. Nah, ini siang-siang nih Om. Mm, Di atas jam 12 siang. Saya lupa jam satuan gitu. Pakai ND-nya kalau nggak salah ini ND 8 apa 16. Nah, gimana sih saya milih kalau saya pribadi ya? Pertama dimulai dari idea dulu tadi Om. Om pengen motret air terjun supaya terlihat seperti kapas. Atau kayak saya ini pengen motret siang-siang tapi mobilnya bergerak gitu. Sebenarnya saya pengennya mobilnya hilang Om, nggak kelihatan. mm, Jadi pakai ND yang paling gelap pastinya supaya shutternya paling lambat. Karena makin tujuannya kan saya pengen bikin shutter yang sangat lambat kalau di fotografi ya. Misalnya 30 detik deh kalau air terjun. Berarti yang paling gelap yang saya punya aja saya pasang dulu gitu. Ketika misalnya itu terlalu gelap baru diganti ke yang lebih terang dikit gitu. Kalau di kasus ini sih drone-nya yang nggak sanggup Om kalau shutternya lebih lambat goyang hasil fotonya mm, gitu. Jadi pemilihan gitu Om, tergantung Om pengen bikin efek kan kalau efek sorry kalau efek gerak itu ada yang seperti ini ya, yang beneran mm, kita lihat light trail gitu. Biasanya shutter speed-nya di atas 1 detik. Jadi pasti ND-nya yang lebih gelap, ND 32, ND 16 gitu. Kalau misalnya ini siang ya Om ya. Tapi kadang-kadang kita juga pengen bikin efek, saya fotonya nggak ada deh kalau foto udara adanya yang ground. Efek hiruk pikuk, jadi efek geraknya dikit aja. Itu biasanya shutternya 1/5, setengah, atau 1/10 kalau untuk kendaraan gitu. Nah, mm, kalau itu berarti ND-nya yang kecil aja, ND 8 gitu, ND 4. ND ada 4 ya, 8 kan 2 gitu. Jadi gitu, jadi milih yang gelap banget atau nggak terlalu gelapnya sih dari momen momen yang ingin dibikin fotonya seperti apa gitu. Kalau yang butuh shutter sangat lambat banget sampai di atas 10 detik gitu ya pasti pakai yang paling gelap. Kalau cuma nurunin dikit ya jangan yang terlalu jauh gitu. Itu sih Om. oke. Makasih Om Eko. Oke, sama-sama Om. Masih ada nih yang angkat tangan nih. Ya, satu lagi buat Om Dona Drummer ya. Tadi Resen ini karena nggak kelihatan ketimpa sama logo ya, jadi nggak kelihatan tadi. Satu lagi buat Om Dona Drummer ya. Silakan Om, open mic no. Om Dona, Om Dona, Om Dona, jadi open mic. Halo, selamat sore Om. Sore. Sorry Om Dona. Sebetulnya mau nanyain Ende yang tadi tapi sudah Oh, dijawab. dijawab. Oke Siap. kalau gitu. Kalau kita Kalau kita gitu, ganti ke Om siapa Dan tadi? mungkin satu Om, aja Oh, Om. boleh-boleh. Kalau di siang hari kan selain Ende, Hmm. HUD untuk si remote perlu nggak? Atau kita bisa lihat komposisi dari apa shutter speed semuanya gitu? Atau jadi eh, penting atau enggak gitu untuk HUD di remote? Karena kan kalau Hmm. tarik banget ya, jadi takutnya apa Ya, isi warna dari yang kita ambil tuh takutnya agak melenceng. baik Om, paham maksudnya. Kalau kalau saya pribadi ya Om ya, em, kalau perlunya HUD itu buat apa? Sebenarnya untuk lihat komposisi. Komposisi itu berarti penyusunannya Om, bukan gelap terangnya.
Kalau gelap terang biasanya itu PR yang lain tuh. Kadang udah pakai HUD juga kita tetap nggak tahu. Jadi itu biasanya saya pakai RAW lalu saya percayakan di exposure meternya aja. Kalau udah deket nol aman lah gitu. Nanti kalau lari-lari dikit tinggal dibenerin di post processingnya gitu. Oke, oke, Om Eko mungkin bisa lanjut lagi dengan Oke, materi. lanjut ya. Oke, ini lanjut materi lu nih Om. Ya, materi biar selesai. Oke, siap. Lanjut ya. Ini saya pinjam fotonya Om Bion nih, karena judulnya juga drone medium high to high end. Nah, drone saya nggak sanggup, jadi saya pinjam foto-fotonya. Nah, di drone-drone yang high end biasanya settingan manual exposure-nya lengkap. Jadi bisa setting ISO, shutter, bahkan aperture. Eh, Bahkan drone-drone tertentu juga kamera bisa di zoom. Ada yang kameranya bisa di zoom, ada yang kameranya lebih dari satu. Jadi switching gitu, kayak kamera HP zaman sekarang gitu yang ada beberapa gitu kan. Ada lensa wide-nya, ada yang normalnya atau mediumnya, lalu ada yang zoom-nya gitu. Terus settingan aperture-nya biasanya nih yang standar kayak punya Phantom 4 atau si Mavic 3 tuh f2,8 sampai 11. Jadi kita bisa ganti. Nah, pentingnya apa sih sebenarnya kalau kalau foto kita cetak nih ya, foto foto di darat nih kita cetak itu emang akan kelihatan tuh Om kalau foto pemandangan f2,8 sama f16 tuh akan kelihatan bedanya kalau dicetak. Kalau lihat di layar HP aja sih nggak kelihatan bedanya ya. Sama-sama tajam gitu. Tapi kalau foto malam ada titik cahaya, FF yang tinggi atau aperture kecil itu memungkinkan adanya starburst effect. Starburst effect itu ini titik-titik ini. Jadi di setiap titik cahayanya dia kayak bintang. Jadi itu bukan pakai filter Om, tapi dari si aperturnya. Nah, waktu kalau di sekolah foto dulu nih, kalau bikin foto landscape sore atau malam ada titik cahaya dan nggak ada starburst efeknya, lalu dibilang belum ngerti fotografi gitu katanya. Karena foto pemandangan kenapa F-nya besar gitu, f2,8, f5,6, nggak pakai f11 atau 16 gitu. Kalau dicetak sih tentu kelihatan akan beda tajamnya, walaupun ya secara umum kelihatan jelas semua ya, tapi tajamnya akan beda kalau cetak. Kalau layar sih nggak terlalu beda, apalagi di layar HP gitu. Nah, terus kalau aperture besar, misalnya f2,8 itu bisa bikin dove-nya jadi sempit nggak sih? Nah, saya belum pernah lihat sih kalau di kamera drone itu yang bikin blur gitu, bikin bokeh di backgroundnya. Kenapa? Karena mungkin kayak ini fotonya Om Bion lagi nih, yang pakai telenya si Mavic 3 itu f-nya 3 komaan ya, dengan dengan apa namanya sensor yang kecil. Kalau ini udah teknis banget nih, ukuran sensor besar itu ngaruh. Terus aperture besar, jadi angkanya kecil itu ngaruh ke background blur gitu ya. Terus jarak dari kamera ke stupanya ini ke objeknya juga pasti ngaruh ke depth of field. Tapi yang jelas eh, dari semua yang pernah saya lihat nih kalau foto pakai drone mau yang tele ataupun enggak, saya nggak pernah lihat ada bokehnya sih. Jadi walaupun F-nya 2,8 atau F11 nggak terlalu kelihatan kecuali foto malam tadi yang kelihatan karena ada titik cahayanya. Nah, terus ini terakhir nih, ada juga nih kadang-kadang, tapi ini ada foto-foto drone tapi bokeh. Nah, bokeh kayak gini udah bisa dipastiin itu fake bokeh. Dia miniatur efek dan dihasilkan di post processing. Walaupun sebenarnya kalau pakai kamera beneran ada lensa khusus yang bisa bikin kayak gini. Tapi ini teknis fotografi banget dan terlalu jauh kayaknya ya. Eh itu si Om Heri Chan nih gara-gara ngomongin tuh foto siapa. Jadi ada gini eh fotografer Borobudur langsung jawab tuh. Gitu Om Her, kayaknya kalau materinya segitu aja nih. Mungkin Oke, dari diskusinya yang lebih seru harusnya nih betul, kalau ada. Om Mm. Eko. Thank you nih sudah di-sharingkan. Buat teman-teman, boleh langsung chatting ya. Kita nanti juga akan pilih dari salah satu teman yang menanya. Nanti Om Eko yang akan memberikan hadiahnya.
Mungkin tadi kita Hmm. sambung lagi ya, Om Eko tadi ada yang menanyakan, sebentar saya cek lagi ya. Hmm, hmm. Boleh Om. Yang ini Om, yang prinsip menangkap capture dari Yudiarta ya. Hmm. Gimana Om? Prinsip menangkap capture momen sehingga menjadi viral, kemudian disentuh oleh pengolahan point of interest, komposisi, unit balance, dalam kurung, esensi sebuah karya seni. Mohon dicontohkan foto atau video yang bernilai karya seni, kira-kira begitu. Waduh. Berat ini kayaknya nih. Iya, 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 iya. Kalau ngomongin karya seni nih Om, fotografer ataupun pelukis ataupun pematung, ya mereka mengerjakan pekerjaannya aja. Ketika hasil karyanya masuk di galeri, galeri seni, ya dia menjadi karya seni, gitu. Kalau dia ada di sosmed, ya dia jadi karya pribadi aja. Kalau dia ada di media, misalnya di koran, di majalah, ya dia jadi foto berita mungkin, gitu. Jadi kalau ngomongin karya seni, politis ya, gimana foto itu bisa masuk ke galeri seni, barulah itu fotonya karya seni. Walaupun fotonya nggak ada bagus-bagusnya misalnya, tapi untuk masuk ke galeri seni kan nggak cuma ngomongin politis dalam artian asal kenal atau asal bayar ya, tapi ada penilaian-penilaian tertentu sesuai temanya, sudut pandang yang lain, ada ide-ide liar yang misalnya nggak bagus tapi ini menentang menentang foto-foto indah misalnya. Jadi emang temanya foto yang tidak indah dan dia jadi masuk di galeri seni dan dipamerkan, ya jadi karya seni juga. Jadi karya seni sama keindahan tuh sebenarnya nggak berhubungan langsung sih Om. Oke, ini Hmm. ada Om Ebenezer. Izin tanya, Benar. ISO Om, jangan sudah lupa Om. disesuaikan? Ada Om Nanda Kumara, raise hand. Halo? Ada Om Nanda nih Om. Om Nanda raise hand dulu nih Om. Oh, bentar dulu ya, ini sudah dibacain soalnya. Oh iya. Om Ebenezer ya. Om izin tanya, ISO sudah disesuaikan, capture ketinggian 100 sampai 200, hasil white light itu kenapa? Gimana Om? White flag tuh gimana Om? Eh, Ada contohnya nggak nih Om Eben? Nggak ada ya. Om Ebennya ada nggak nih Om? Mungkin bisa cerita langsung gitu. oh boleh boleh Om Mm-mm, Eben biar siap. biar biar lebih. Udah nggak ada mungkin ya. Nggak ada ya. Saya bacain teman-teman, buat yang resen tunggu dulu ya. Tadi sudah ada kesempatan buat teman-teman dulu, kita bacain teman-teman Oh, yang di white light. Maksudnya overexposure mungkin. Oh, Yang putih-putih. putih-putih. Ya harus lihat contohnya sih. Ya tapi kalau misalnya overexposure tadi ya kita bahas tentang exposure nih. Warna putih silau semua. Iya itu overexposure Om. Jadi kalau saya juga ini teknis nih kalau ketemu langsung kita lihat itunya. Tapi ngomonginnya di sini nih Om. Pas lagi ngomongin ini nih Om. Biasanya ada settingan exposure nih kalau nggak auto. Kalau Om auto, berarti lihat ada exposure compensation-nya nih Om. Dia harus nol. Kalau misalnya dia plus, itu plus satu, apalagi sampai plus 3 atau plus 5 pasti terang banget tuh. Kalau plus per 3, plus 2 per 3 mungkin masih aman. Nah, kalau misalnya settingannya pro atau manual, nah jangan-jangan dia di exposure methodnya terlalu plus, terlalu terang hasilnya gitu. Jadi kalau Om, drone-nya apa sih Om? Om Eben, ini teknis banget. Tapi kira-kira gitu Om. Mungkin kalau kurang jelas nanti Om boleh chat nanti ya. Japrian, Japrian lah ya, buat Baik. kita ngobrol lebih detail sama liatin bukan contoh fotonya, tapi mungkin settingan di drone-nya di fotoin. Oke, Om Eko satu lagi ya dengan Om Oke. Mas Gus. Kapan waktu yang pas kita menggunakan pakai HDR? Hmm, Kapan foto settingan biasa? Nah, siap. Tadi saya udah saya jawab tuh Om. oh sudah ya? Kapan? Udah. Tadi pakai HDR itu kalau misalnya kondisi pencahayaannya kontras banget. Biasanya kontras antara langit dan ground-nya. Oke, Mm-mm. ya. Ini waktunya sudah mulai mendekat ke buka puasa, Om. Ini Mm-mm. buat teman-teman chatting juga sudah banyak. Mungkin Om Eko mau balas beberapa lagi atau bisa Baru pilih salah beberapa. satu teman-teman yang Oke. terbaik dari Next. chattingnya untuk dapetin. Nih
Saya mau dengar Om Nanda dulu deh Om. Oh, Nanda Pertanyaannya nih boleh. udah Boleh. semangat banget nih mau bertanya. Boleh, boleh. Om Nanda Hmm. siapa ini? Nanda Komara. Ya, Oke. silakan Om. Terima kasih banyak waktunya Om Eko. Saya di Bali mau nanya ini. Saya juga masih belajar dunia fotografi, termasuk aerial fotografi. Eh, untuk Om Eko sendiri berdasarkan pengalamannya atau mungkin teman-teman di sini juga yang pernah fotografi malam hari, khususnya ya low light gitu, punya batas kompensasi maksimal ISO di angka berapa ya sebenarnya? Itu dulu deh. Saya ada pertanyaan lanjutan. Ada Oh jawaban gitu, cepat. nggak apa-apa Om, nggak apa-apa Om. Tanya lagi Om, Ya. satu lagi. Oh langsung ya, yaudah. Langsung, 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 langsung. Software untuk ngedit biasanya pakai apa Om? Dan Oke. dan juga seberapa jauh sih sahnya, misalnya untuk lomba nih, misalnya untuk lomba Hmm. fotografi, seberapa sah manipulasi atau touch up atau edit gitu di software, gitulah Oke, Om. siap. ISO dulu ya Om. Kalau ISO Ya, itu tergantung kameranya Om, jadi tergantung drone-nya itu jadi harus dites langsung sih. Biasanya punya preferensi hobimu sendiri. bagaimana Mas? Biasanya Ya pasti. tergantung saya lagi pakai drone apa. Jadi saya cek aja. Oke. Kalau misalnya noise-nya udah mengganggu, oh berarti di situ batas drone yang saya pakai gitu. Batas si noise apa ISO, batas ISO drone yang saya pakai. Artinya kalau saya mau motret eh, terang di keadaan malam itu, saya nggak bisa memanfaatin si ISO-nya harus ke shutter atau yang lainnya. Saya nggak ingat sih drone saya pakai Mavic Air 2 itu di ISO berapa maksimal, saya nggak ingat Om, jujur. Tapi biasanya saya nggak inget angkanya, tapi saya lihat hasilnya. Kalau hasilnya saya nggak suka karena noise-nya, biasanya nggak suka itu kalau noise-nya mengganggu detail. Kalau foto udara kan banyak detailnya kecil-kecil tuh. Kalau misalnya rumah-rumah atau bangunan-bangunan atau bentuk-bentuk terus jadi garisnya kabur gara-gara si noise, nah ini buat saya udah nggak oke gitu. Jadi saya turunin gitu. Itu aja sih Pasti patokannya Om. pakai RAW ya. Pasti pakai RAW ya. Nggak juga, nggak mesti. Oh, enggak juga. Nggak, kadang ya saya biasanya pakai RAW di drone-nya, tapi ketika udah bagus kan pasti ada kopinya di HP ya. Ketika udah bagus ya langsung saya pakai aja yang kopinya itu gitu. Hmm. Nah, kalau ngedit suka-suka sih. Kalau di HP saya suka pakai Snapseed. Kalau di laptop saya suka pakai Lightroom gitu. Oke. Terus batasan yang diperbolehkan itu biasanya di lomba fotonya dikasih catatan Om. Kalau saya sendiri nih yang jadi juri lomba foto, kalau dewan juri yang lain setuju biasanya nggak saya batasin. Artinya kita lihat aja kalau bagus ya kita nilai bagus. Mau di edit segimana, biasanya makin banyak editnya makin aneh, makin nggak bagus Om. Gitu. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Mas Ya, Eko. oke Ya. Om, sama-sama. Hmm, Oke, ini thank you. kalau saya harus milih, saya juga bingung Iya. Om. Kalau Belum ini mau, tunggu dulu, Om Eko. Kita mau foto bersama dulu ya. oke oke. Buat teman-teman, kita foto bersama dulu. Bisa open kamera, teman-teman. Ditunggu dulu. Ya, udah siap kira-kira? Mungkin Om Sam bisa capturekan juga. Oke, Nanti sebentar. kita akan umumkan nih, habis. Ini saya matiin share dulu ya, biar fotonya lebih bagus. Apa gimana Ya, nih Om? Om Sam. matikan aja Om. Aman, aman. Oke. Iya, biar kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nice. Oke, Siap. ya, kita Udah akan siap, foto. Ya, teman-teman? yang standby nanti salah satu juga akan dipilih untuk door prize. Oke. Silakan Om. Nah, oke. Oke, siap ya semuanya. Ditunggu. Sambil buka puasa, sambil buka juga kamera, silakan. Mungkin sambil makan ya. Oke, baik. Oke, screenshot halaman pertama ada 3 halaman ya. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman kedua. Halaman kedua. Sudah ya Om Sam? Sebentar. Oke, siap. Aman?
Sudah ya? Bentar. Oke. Ada? Ya, Oh, aman sebentar. ya? Ya, Oke. hang. Halo, Hang ya? teman. Aman? Pesan. Halaman ketiga. Oke, baik. Oke. Dah. Ini sambil Om Sam pilih siapa yang menang buat yang sudah pakai backgroundnya. Sekaligus terima kasih sekali lagi buat Om Eko. Boleh dipilihkan Oh, Om Eko, teman-teman yang tadi sudah menanya di chatting bisa Om dapat wah. Mary, satu ya, Om surprise-nya. Mary, biar Om Boleh Mary. dulu. Nih sebelum Sambil nunggu saya ya. milih, kayaknya ada iklan sejenak nih dari Ya, Om ya, Dion. sebentar, sebentar, sebentar ya. Oh iya, halo. Eh, Sambil nunggu Selamat Om sore. Eko pilih-pilih, ini dari Ah, teman-teman tadi sudah saya sampaikan ada satu pengumuman penting yang belum dirilis ya. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan foto sudah bisa hunting. Ini nanti bisa disampaikan. Ada lomba foto berhadiah total 10 juta. Oke. Katakan siap, 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 siap di chatting. Monggo Om Bion. Ya Om, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Jadi saya Bion, saya mewakili teman-teman dari pengurus ABDI Jateng DIY. Kami akan ada lomba foto di bulan April. Jadi di bulan April kami bekerja sama dengan Masjid Sayat di Solo. Kalau teman-teman sudah tahu, jadi terbang di Masjid Sayat ini memang perlu izin khusus ya. Jadi gunakanlah kesempatan ini kami akan ada lomba foto tentang Masjid Sayat, foto video untuk Masjid Sayat dengan hadiah total 10 juta. Jadi untuk registrasi nanti segera kita posting di IG juga, di IG ABDI, IG foto video ABDI, juga di IG-nya Masjid Sayat. Jadi kami untuk flyer resmi segera kita kirimkan bulannya di bulan April nanti sampai di bulan Mei. Foto yang bisa dipakai dan video yang bisa dipakai di tahun 2024. Aerial dan juga bisa dikombinasi dengan video daratnya. Jadi untuk teman-teman semua, Om dan Sis yang hobi foto, hobi video, silahkan pantengin nanti promonya dan lombanya ikutin di ABDI Jateng DIY. Terima kasih Om Heri. Thank you Om Dion. Ini juga salah satu eh, tim dari foto video kita ya. Oke, siap-siap buat War Takjil. Ini kita sudah ada pilihan buat teman-teman. Om Eko sudah ada yang dipilih? baik. Saya milih berapa nih Om? Satu aja Om. Satu aja. Eh, galau nih. Pertanyaannya bagus-bagus ya Om. Tadi yang saya ingat deh. Saya lupa tadi pertanyaannya yang mana punya siapa, yang mana punya siapa gitu. Yang nanya MD, terus ada yang nanya HDR tadi. Em, yang nanya HDR deh Om. Siapa tuh? Ini ada. Siapa ya itu tadi? Oke, saya capture dulu ya. Tunggu LDR Hmm, mana ya. hmm, hmm. Saya itu Om, Siapa tuh? Mana Ipan, tuh? Om Ipan, Hah? Siapa? Ipan. Om Ivan. Hmm, tapi bukan, tapi bohong Om. Iya. Aduh, ini nanti dicabut tuh license-nya. Oke, kita umumkan dulu buat teman-teman yang sudah aktif memunculkan foto. Mas Ari Kurniawan, Om Ari Kurniawan dapat 100.000 ya. Nanti kontak sama Om Kontak IG foto video APDI. Jadi di ya, follow nanti dulu ya. follow terus bisa japri ke sana, Om Ari Kurniawan. Kemudian pemenang foto bersama Mbak Endah Oktaviani. Oke, Mbak Endah udah ada di sana ya. Kemudian yang menanyakan tadi udah resen, itu Om Kesta dan Om Donat Drummer ya dapat. Oke, satu lagi tadi yang Ini ND ada Om. ya. Tunggu. Yang HDR ya bukan, Om. Iya, HDR. Om Mas Gus ya, Mas Gus ya. Mas Gus. Oke. Mas. Langsung aja bisa nanti japri ke saya juga boleh, teman-teman yang sudah memenangkan ya. Japri ke Om Sam atau ke saya, Om Sam?
Ke foto ke IG foto video APD. Jadi kita bisa review bersama. Oh, oke. Jadi eh, DM ke sana ya, foto video ya. Ya, benar. Bagi pemenang yang sudah disebut namanya, tolong kirim DM ke Instagram foto video APD supaya kita bisa konfirmasi bersama. Oke. Sekali lagi buat teman-teman tadi saya sebutin, Om Ari Kurniawan, Om Endah, Om Endah, Mbak Endah Tiani, kemudian Mas Gus, kemudian Donat Drummer, dan Om Kesta ya. Nah, oke, masing-masing mendapatkan saldo GoPay 100.000 untuk war takjil ya. Oke, oke, Om, Itu. terima kasih buat malam ini. Terima kasih juga buat Om Eko dan tim dari foto video juga Om sudah dari pagi sampai malam dan mau buka puasa ini ya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dan semoga puasanya sampai tuntas ya. Oke, terima kasih dari kami, tim foto video mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf jika ada yang kekurangan, ada yang pertanyaan belum dijawab, bisa langsung japri ke Om Eko. Terima kasih, Oke, selamat malam. Kita tutup Zoom-nya ya. selamat malam semuanya. Mohon maaf nih cepet-cepet kita ngobrol lain kali.